Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ristiani Wulansari dengan NIM 1913000005 dari Prodi PGMI 4A. Nah, di sini saya akan melakukan micro teaching dengan tema jenis-jenis usaha dan kegiatan ekonomi di Indonesia, kelas 6 semester 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Nah, sebelum memulai pembelajaran, silahkan ketua kelas memimpin berdoa terlebih dahulu. Silahkan Mas Farid dipimpin berdoa teman-temannya. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Amin. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Sehat semuanya ya? Alhamdulillah. Semoga kita selalu diberikan kesehatan agar bisa berangkat ke sekolah atau menuntut ilmu setiap hari. Sebelum pada pembelajaran, Ibu guru absen terlebih dahulu ya. Mbak Sari, Mbak Riris, Mbak Wulan, Mbak Ristiani. Alhamdulillah semuanya hadir ya. Jangan lupa selalu taati protokol kesehatan agar kita terhindar dari virus corona atau COVID-19. Nah, sebelum pembelajaran, Ibu guru ingin mengajak kalian menyanyi terlebih dahulu. Iya, lagunya yaitu tentang adab di kelas. Ada yang sudah pernah dengar atau ada yang sudah pernah menyanyikan lagunya? Belum ada? Nah, kalau belum ada, coba didengarkan, nanti kita nyanyi bareng-bareng ya. Iya, lagunya seperti ini. Adab di kelas. Pertama, aku duduk dan berdoa. Kedua, aku dengarkan seksama. Ketiga, aku faham apa yang guru bilang. Hati senang serta gembira. Hore! Gitu ya. Sudah bisa apa belum? Ya, kita nyanyi sama-sama ya. 1, 2, 3. Yang kompak. Adab di kelas. Pertama, aku duduk dan berdoa. Kedua, aku dengarkan seksama. Ketiga, aku faham apa yang guru bilang. Hati senang serta gembira. Hore! Yes, semangat semuanya anak-anak ibu. Nah, dari lagu yang kalian nyanyikan tadi, kalian paham gak isinya tentang apa? Coba disebutkan isinya tentang apa? Iya betul, kita harus duduk. Ketika di dalam kelas kita harus duduk. Setelah duduk kita laksanakan berdoa. Seperti tadi ya, kita sudah berdoa. Nah, kemudian apalagi? Iya, harus mendengarkan. Kemudian yang ketiga tadi apa? Kita harus paham. Kalau paham, hati kita senang dan gembira. Iya betul. Jadi dari lagu yang kalian nyanyikan tadi, ketika dalam pembelajaran nanti kita harus duduk dengan tenang. Nah, tidak boleh rame, tidak boleh berjalan sana sini. Nah, kita harus duduk dengan tenang. Dan juga tidak boleh rame atau ngobrol dengan teman yang sampingnya. Kemudian mendengarkan ibu guru menjelaskan materi pembelajarannya. Nah, ketika ibu guru berbicara di depan kelas, anak-anak harus mendengarkan. Supaya apa? Supaya kalian paham apa yang telah diterangkan ibu guru. Nah, kalau kalian paham, hati kalian pasti senang, gembira. Oh iya, tadi aku mendengarkan, jadinya aku paham. Nah, nanti kalau ditanya, kalian bisa
Menjawab. Iya betul. Nah, Ibu guru ingin bertanya pada kalian. Pada minggu kemarin kita mempelajari tentang apa coba? Ada yang masih ingat enggak? Ayo, siapa yang masih ingat? Apa? Lupa? Kok lupa? Padahal baru 1 minggu loh ya. Kok sudah lupa? Berarti tadi malam nggak belajar ya? Bukunya nggak dibuka ya? Nggak dipelajari ya? Ayo, siapa yang masih ingat? Iya betul, kita belajar tentang keragaman suku, bangsa, dan budaya di Indonesia. Wah, Mbak Sari ini pasti tadi malam belajar, iya Mbak? Iya, kalau belajar pasti ingat ya anak-anak. Nah, Indonesia ini merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Indonesia dikenal sebagai negara Bhinneka Tunggal Ika atau berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, Indonesia memiliki berbagai adat istiadat, kemudian budaya, ya, kemudian apalagi bahasa, kemudian kepercayaan atau agamanya berbeda-beda. Misalnya kita agamanya Islam. Nah, di luar sana ada yang beragama Hindu, ada yang beragama Kristen, ada yang Katolik, ada yang Buddha. Nah, agamanya berbeda-beda tetapi kita tetap saling menghormati atau menghargai. Kalau di daerah kita sepertinya tidak ada yang lain agama ya, semuanya agama Islam ya. Nah, alhamdulillah. Nah, sekarang Ibu guru tanya, bahasanya kita bahasa apa ya, anak-anak? Apa? Bahasa Jawa? Itu bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Nah, kalau bahasa internasionalnya apa coba? Iya, bahasa Indonesia. Iya, betul. Nah, kemudian keragaman budaya di daerah Indonesia apa saja? Ayo disebutkan. Coba Mbak Wulan disebutkan. Iya, ada rumah adat. Kemudian ada apa lagi Mbak Sari? Pakaian adat. Kemudian apa lagi anak-anak? Lagu dan tarian daerah. Iya, betul. Kemudian ada apa lagi? Alat musik. Iya, kemudian kesenian daerah. Kemudian apa lagi? Cerita rakyat, iya, kemudian senjata, iya betul. Nah, kalau di daerah Jawa Tengah rumah adatnya apa coba? Apa? Di sekitar kita rumahnya bentuknya rumah apa? Rumah joglo, iya betul. Rumahnya di daerah kita, di sekitar kita ini kebanyakan rumahnya joglo, iya. Nah, kalau lagu daerahnya kita apa coba? Lagu daerah Jawa Tengah. Salah satunya apa? Ayo, siapa yang ingat? Gak ada yang tahu. Padahal kita sudah mempelajari ya minggu kemarin ya. Salah satunya yaitu lagu Suwe Ora Jamu. Nah, ada yang sudah pernah mendengarkan atau menyanyikan? Belum pernah. Nah, kalau belum pernah, nanti coba kalian kalau sampai rumah, buka HP-nya, kemudian buka YouTube, cari lagu Suwe Ora Jamu. Coba kalian dengarkan nanti ya anak-anak. Iya. Nah, kemudian kalau pakaian adat daerah Jawa Tengah apa? Coba. Biasanya yang dipakai di kepala itu apa namanya? Yang batik. Nah, ada motifnya batik biasanya anak-anak. Apa? Bangklon, iya betul. Kemudian pada hari ini kita akan belajar tentang jenis-jenis usaha dan kegiatan ekonomi di Indonesia. Kira-kira apa ya hubungannya dengan materi kemarin? Hubungan keragaman budaya dengan kegiatan ekonomi yaitu membuat sebuah produk baru atau karya baru dengan menggunakan konsep budaya. Nah, membuat sebuah karya yang baru dengan menggunakan konsep budaya.
Misalnya apa ya? Misalnya kain batik. Kalau zaman dahulu kan kain batik itu dibuat untuk tapeh. Nah, tahu tapeh apa enggak? Tahu ya. Nah, para orang sepuh atau nenek-nenek kita. Tetapi dengan berkembangnya zaman dan adanya kegiatan ekonomi atau penghasilan yang tinggi, kemudian kain batik tadi sekarang dibuat sebuah gaun, kemudian dibuat sebuah baju, dan sebagainya. Itu hubungannya keragaman budaya dengan kegiatan ekonomi. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada materi jenis-jenis usaha dan kegiatan di Indonesia ini, yaitu siswa diharapkan mampu mengenal jenis-jenis usaha dalam bidang ekonomi. Kemudian yang kedua, siswa diharapkan mampu mengetahui kegiatan ekonomi di Indonesia. Nah, sekarang Ibu Guru tanya mengenai pekerjaan Bapak kalian. Coba disebutkan pekerjaannya apa? Iya, ada yang petani, kemudian apa lagi? Peternak ayam, iya, kemudian kerja pabrik atau buruh, ya, kemudian pegawai bank atau wira swasta, kemudian supir truk. Nah, di sini ada yang ibunya pedagang apa tidak? Atau ada yang punya toko atau warung? Ada? Iya, Mbak Ulan. Punya Mbak Ulan dagang ini. Dagang apa Mbak Ulan? Penjual tempe? Iya, nggak apa-apa. Di mana? Di pasar atau dijual keliling? Di pasar. Nah, itu semua merupakan salah satu jenis-jenis usaha di Indonesia. Salah satunya tadi ada yang bekerja sebagai petani, ada yang bekerja sebagai peternak ayam, kemudian ada yang kerja di pabrik, ada yang kerja di bank, ada yang menjadi supir truk atau supir bus atau supir angkutan. Kemudian ada yang bekerja di pasar atau sebagai pedagang. Nah, kemudian jenis-jenis usaha dalam masyarakat yaitu ada berbagai macam. Salah satunya yaitu ada usaha pertanian, kemudian ada usaha industri, ada usaha dagang atau perdagangan, ada usaha jasa, dan juga usaha ekstraktif. Nah, kita bahas satu persatu ya. Nah, sekarang coba kalian amati gambar di layar. Itu ada ibu-ibu sedang ngapain ya? Iya, memetik teh. Nah, kemudian ada bapak-bapak yang sedang pegang cangkul. Di bawahnya itu sedang mencangkul apa ya? Tanaman apa ya? Jagung. Iya. Kemudian ada yang sampingnya itu. Ibu-ibu banyak itu. Iya, di ladang sawah, bekerja di ladang sawah. Tuh, menanam padi. Kemudian yang atasnya tuh ngapain itu? Ada bapak-bapak. Iya, bekerja di lahan pertanian karet. Itu sedang mengambil getah karet. Nah, itu merupakan contoh usaha pertanian, yaitu usaha yang mengelola tanah menjadi lahan pertanian. Nah, yaitu usaha yang mengelola tanah menjadi lahan pertanian. Nah, tadinya yang lahannya kosong atau tanahnya kosong itu dijadikan lahan pertanian, bisa ditanami misalnya tadi menanam padi, menanam karet, pohon karet ya. Kemudian ada yang menanam teh, kemudian ada menanam jagung, kemudian juga bisa ditanami kacang tanah, kacang kedelai, ataupun kopi dan sebagainya. Itu merupakan contoh usaha pertanian. Nah, sekarang coba kalian amati lagi gambar berikut. Nah, kira-kira itu sedang menumbuk apa ya? Tahu apa enggak? Itu sedang menumbuk melinjo. Kalian tahu melinjo?
Melinjo itu bentuknya yang bulat-bulat, biasanya ada warna hijau atau merah. Nah, itu namanya melinjo. Nah, sudah pernah melihat apa belum? Kalau belum, coba nanti kalian cari di Google, cari gambar melinjo. Nah, itu sedang ditumbuk, dibuat emping yang biasanya dijual di warung-warung, yang rasanya agak pahit-pahit ya. Nah, kemudian berikutnya ada gambar apa itu? Iya, ada gambar orang membuat roti. Kemudian gambar berikutnya sedang buat apa? Membuat kursi. Ya, itu membuat kursi dari rotan, kemudian dianyam. Nah, itu merupakan contoh dari usaha industri. Nah, usaha yang mengelola bahan mentah menjadi barang jadi atau setengah jadi atau bahan baku, atau juga bisa disebut mengelola bahan baku menjadi barang jadi. Contohnya tadi usaha emping melinjo. Nah, emping melinjo yang tadinya bulat-bulat kemudian dibuat seperti kerupuk ya, tadi ditumbuk. Nah, kemudian ada pembuatan roti tadi ya gambarnya ya. Nah, itu merupakan bahan baku gandum menjadi barang jadi roti. Nah, itu tadi bahannya dari gandum kemudian dicampur mungkin dengan kue, obat pengembang kue, kemudian dengan gula. Nah, itu kemudian diaduk dan menjadi sebuah roti. Nah, kemudian yang ketiga tadi ada gambar apa? Iya, membuat kursi. Nah, itu membuat kerajinan kursi dari rotan. Kalian tahu rotan enggak? Tahu ya pastinya. Nah, yaitu mengolah bahan mentah rotan menjadi kursi rotan atau kursi anyam. Nah, yang awalnya rotan itu bentuknya bulat, panjang. Nah, kemudian disigar-sigar. Nah, tahu ya istilah disigar-sigar ya. Nah, dibelah-belah istilahnya. Kemudian dianyam menjadi kursi, juga bisa menjadi dunak. Nah, kalian tahu nggak dunak? Yang biasanya dibawa para pedagang, bakul tereng. Nah, ya biasanya dibawa bakul tereng ya. Itu namanya kerajinan dari rotan. Kemudian coba kalian amati lagi, itu gambar apa? Iya, gambar toko. Nah, toko sembako. Nah, tadi ada yang punya toko nggak di sini? Ada. Jual apa saja, Mbak? Ya, ada jual beras, kemudian ada juga jual gula, kemudian ada juga yang jual kopi. Ya, ada jual jajan dan sebagainya. Nah, kemudian gambar yang kedua, coba kalian amati lagi. Gambar apa? Iya, gambar warung makan. Ada yang punya warung makan enggak? Enggak ada. Nah, tapi kalian pernah enggak ke warung makan? Pernah ya, beli makanan. Nah, biasanya kalau pagi itu ke warung, beli nasi bungkus. Nah, ya kan? Ya. Itu merupakan contoh usaha dagang atau perdagangan. Nah, yaitu usaha mengumpulkan dan menyalurkan barang-barang hasil produksi dari produsen ke konsumen. Nah, produsen itu ya bagaimana? Produsen itu penghasil yang mengolah, menghasilkan. Kemudian konsumen itu yang bagaimana? Konsumen itu pembeli. Contohnya tadi membuka warung makan, kemudian membuka pertokoan, kemudian membuka usaha perdagangan di pasar. Tadi ada ibunya yang jual tempe ya. Tadi ya, siapa tadi ibunya jual tempe? Iya, Mbak Wulan, ibunya jual tempe. Enggak apa-apa ya, Mbak. Nah, yang penting halal. Nah, kemudian coba kalian amati lagi gambar apa itu? Iya, orang naik angkutan. Kalian pernah nggak naik angkutan?
Ada yang pernah, ada yang belum. Nah, kalau yang pernah coba Ibu tanya. Biasanya kalau setelah naik angkutan kalian bayar berapa? Ya, pastinya kalian memberikan gaji ya, atau imbalan. Biasanya itu 2.000 sampai 5.000. Nah, tergantung jarak yang ditempuh ya. Kemudian coba kalian amati lagi gambar berikut. Nah, itu ada 3 orang. Nah, kira-kira itu gambar siapa ya? Iya betul, Pak Satpam. Ya, itu seorang penjaga keamanan. Kemudian gambar berikutnya. Iya, tukang jahit. Nah, kemudian gambar selanjutnya ada apa itu? Iya, tukang potong rambut. Nah, kemudian gambar berikutnya ada iya, orang yang sedang pergi ke Bank Mandiri. Iya, betul. Itu merupakan contoh dari usaha jasa. Nah, usaha jasa yaitu usaha yang menyelenggarakan jasa untuk para konsumen dengan memperoleh imbalan. Itu untuk memperoleh sebuah imbalan. Contohnya tadi angkutan, supir angkutan. Nah, kalau kita pernah naik angkutan, pasti setelah kita sampai di tempat, kita membayar kepada supirnya. Kita ditarik dengan tarif biasanya berapa? 2.000 atau bahkan 5.000 tergantung jarak yang dituju. Ya betul. Ada yang pernah naik angkutan enggak? Iya, pastinya pernah. Apa? Naik kereta api? Iya, itu juga merupakan jasa, usaha jasa. Karena setelah kita sampai, misalnya biasanya itu kalau di daerah Ibu Guru, itu ada setiap hari Minggu kereta keliling di desa, kereta api tadi ya. Spur mini, ya, istilahnya spur mini. Keliling di desa, nanti biasanya anak-anak kecil itu naik itu. Nah, dengan didampingi orang tuanya. Biasanya itu sampai di daerah Tayu atau di daerah Juwana yang tempat TPI itu. Ya, kalian tahu ya tempat pelelangan ikan di daerah Juwana ya. Itu biasanya kalau sampai di daerah sana itu tarifnya 20.000. Nah, kalau sekarang tidak tahu ya. Setelah nanti sampai di sana kemudian diantarkan pulang lagi, itu harus membayar uang dengan biaya 20.000 itu sebagai imbalan. Ya betul. Kemudian contoh berikutnya tadi ada apa? Iya, Pak Satpam. Nah, tadi di gambar itu ada Pak Satpam. Nah, Pak Satpam itu biasanya kalau kerja di sebuah perusahaan atau di sebuah pabrik atau di sebuah rumah-rumah di kota-kota besar ya. Kalau di daerah kita ini sepertinya jarang ya. Itu biasanya digaji oleh sebuah perusahaan yang dijaga tadi, atau biasanya kalau mungkin di rumah itu ada keamanan atau satpam, itu biasanya digaji oleh tuan rumahnya atau pemilik rumah. Kemudian tadi ada gambar apa lagi? Iya, tukang potong rambut. Nah, biasanya kalau anak-anak cowok setelah dipotong rambutnya biasanya membayar kepada tukang potongnya. Biasanya berapa anak-anak? 10.000 ya? Ya. Kemudian gambar yang tadi ada apa lagi? Iya, tukang jahit. Nah, kalau kita ingin menjahitkan kain untuk dibuat sebuah baju ke tukang jahit, setelah jadi kita biasanya memberikan uang kepada penjahit tersebut. Itu merupakan contoh dari usaha jasa dengan memberikan sebuah imbalan. Nah, kemudian tadi ada gambar apa lagi? Iya, pegawai bank. Nah, orang sedang transaksi di bank. Nah, pegawai bank tersebut juga digaji oleh pemilik perusahaan. Nah, karyawannya, semua karyawan yang ada di bank itu digaji oleh perusahaan bank tersebut. Ya, betul. Ada yang pernah ke bank apa tidak? Iya, ada yang pernah. Sama siapa Mbak Ulan? Sama ibu, iya.
pasti melihat karyawannya banyak ya. Yaitu yang menggaji yaitu pemilik perusahaan. Kemudian coba kalian amati lagi gambar berikut. Itu ada 3 orang laki-laki. Kira-kira sedang apa itu? Iya, nelayan, betul. Yaitu menangkap ikan. Kemudian gambar selanjutnya. Iya, yaitu ada motor dengan bego. Itu merupakan contoh pertambangan. Itu merupakan gambar pertambangan atau gambar orang menambang. Kalau bapaknya ada yang perantauan atau ada yang melakukan pertambangan di daerah perantauan, itu bisa ditanya-tanya. Kemudian gambar yang ketiga, ada gambar apa itu? Kalau kalian mau ke pantai pasti pernah melihat. Iya, pembuat garam. Ada yang pernah melihat apa tidak? Ya, pastinya ada yang pernah. Kalau yang belum pernah, coba kalian amati. Kalau mau ke pantai, pasti di daerah sekitar pantai itu ada orang yang membuat garam. Itu bisa diperhatikan ya. Itu merupakan contoh usaha ekstraktif, yaitu salah satunya tadi pertambangan, penangkapan ikan atau nelayan, kemudian ada pembuatan garam. Jadi usaha ekstraktif yaitu usaha yang memungut secara langsung benda-benda yang tersedia di alam. Contohnya tadi pertambangan. Kan tidak mungkin manusia bisa membuat sebuah pertambangan. Kan tidak bisa ya. Itu merupakan kuasa Allah. Kemudian penangkapan ikan. Kira-kira manusia bisa nggak membuat ikan? Kan tidak bisa ya. Tetapi kalau menangkap ikan bisa, kalau membuat ikan tidak bisa, atau melakukan peternak ikan, itu bisa. Tetapi kalau membuatnya tidak bisa. Kemudian pembuatan garam. Garam kan berasal dari air laut. Kalau tidak ada air laut, kita bisa nggak membuat garam? Tidak bisa kan? Itu merupakan memungut benda yang tersedia di alam secara langsung. Kemudian yang selanjutnya yaitu usaha yang dikelola sendiri dan juga dengan kelompok. Usaha yang dikelola sendiri yaitu usaha yang diusahakan, dimiliki dan dipimpin oleh satu orang atau seseorang. Contohnya apa coba? Coba kalian amati gambar ini. Gambar apa ini? Bengkel, ya betul. Itu biasanya dikelola sendiri atau kelompok? Sendiri biasanya itu. Iya betul. Nanti kalau motornya rusak dibawa ke bengkel disuruh memperbaiki. Ya betul. Itu merupakan contoh usaha yang dikelola sendiri. Kemudian ada apa lagi ini? Salon. Ya, salon. Kemudian ada gambar apa lagi? Apa? Ayam. Ya, peternakan ayam. Itu merupakan usaha yang dikelola sendiri. Merupakan contoh usaha yang dikelola sendiri. Coba apa saja tadi? Bengkel, kemudian ya salon, kemudian apa lagi? Peternak ayam, iya. Kemudian apa lagi? Tahu apa tidak? Dagang. Tadi kan ibunya siapa tadi? Ada yang dagang di pasar. Itu biasanya dikelola sendiri. Atau toko. Toko bisa. Terus pembuat kerajinan. Itu merupakan usaha yang dikelola sendiri. Kemudian yang kedua yaitu usaha yang dikelola secara kelompok. Itu usaha yang dilaksanakan lebih dari satu orang. Usaha kelompok terdiri dari pemilik dan pelaksana. Pemilik itu yang bagaimana? Yaitu pemilik adalah orang yang memberikan modal pada usaha, sedangkan pelaksana yaitu orang yang menjalankan usahanya. Kalau pemilik itu memberikan sebuah modal kepada karyawannya,
atau pelaksana, kemudian karyawannya tadi yang menjalankan. Salah satunya tadi pegawai bank atau koperasi. Nah, itu kan pemiliknya memberikan modal kepada pelaksana, kemudian pelaksana itu menjalankan uangnya tadi. Nah, untuk mengelola uangnya. Ada contohnya apa lagi? PT 2 Kelinci. Nah, ada yang pernah nggak ke PT 2 Kelinci? Yang berada di daerah Pati? Iya, pada waktu kelas 3 ya, kalau tidak salah itu pernah diajakin ke PT 2 Kelinci. Nah, di sana karyawannya banyak apa tidak? Pegawainya banyak apa tidak? Banyak, iya. Itu merupakan usaha yang dikelola secara kelompok. Tadi contohnya ada bank, koperasi, PT 2 Kelinci, PT Garuda Food, kemudian ada yang pabrik urang di daerah Waturoyo itu apa itu namanya? PT Misaja ya kalau tidak salah. Nah, itu merupakan contoh usaha yang dikelola secara kelompok. Nah, sampai di sini anak-anak paham apa tidak? Atau ada yang ingin ditanyakan sebelum Ibu Guru lanjut ke materi selanjutnya? Ayo, kok rame sendiri? Tidak boleh rame, halo, tidak boleh rame. Nah, tadi kan di awal pembelajaran tadi kita sudah menyanyi tentang adab di kelas. Coba, tadi apa saja adab belajar di kelas? Yaitu kita tidak boleh rame, kita harus mendengarkan guru, kemudian kita harus paham materi pembelajarannya, ya kan? Ya, makanya kita tidak boleh rame dan kita harus fokus pada pembelajarannya biar kita paham. Kalau gitu, ayo kita lakukan tepuk fokus dulu ya. Sudah pernah dengar apa tidak? Belum, tepuknya gini, didengarkan ya. Nah, tepuk fokus. Kalau kita mau belajar, kita harus fokus. Fokus. Yeay. Tepuknya gitu ya. Yuk kita sama-sama biar kita fokus. Kita harus fokus pada pembelajaran kita hari ini. Ayo, 1, 2, 3. Tepuk fokus. Kalau kita mau belajar, maka kita harus fokus. Yeay. Nah, kalau sudah melakukan tepuk fokus, kita harus fokus pada pembelajaran kita. Nah, kita lanjutkan materi berikutnya. Terus fokus ya, biar kita paham materinya. Selanjutnya yaitu tentang kegiatan ekonomi di Indonesia. Nah, kira-kira kegiatan ekonomi di Indonesia meliputi apa saja ya? Ada yang sudah tahu? Belum. Kegiatan ekonomi di Indonesia di buku kalian sudah ada. Coba kalian lihat bukunya masing-masing ya. Kalau tadi malam kalian belajar atau membaca bukunya, pasti tahu ya. Jadi kegiatan ekonomi di Indonesia yang pertama yaitu ada apa? Coba dibaca di buku kalian. Iya, kegiatan produksi, kemudian apa lagi? Kegiatan distribusi, ya, kemudian kegiatan konsumsi, iya betul. Nah, coba kalian amati gambar berikut. Gambar apa itu? Iya, bengkel. Kegiatan produksi yaitu salah satunya, contohnya tadi, bengkel. Kira-kira kegiatan produksi itu apa ya pengertiannya? Ada yang tahu apa tidak? Kalau tidak tahu, maka kalian harus fokus mendengarkan. Kegiatan produksi yaitu kegiatan untuk menghasilkan barang atau meningkatkan manfaat barang guna untuk memenuhi sebuah kebutuhan. Contohnya tadi, jasa perbengkelan. Nah, seperti yang ada di gambar tadi ya. Kemudian ada industri. Kemudian ada kegiatan produksi pertanian, memproduksi sebuah pertanian, menghasilkan barang. Tadi kan petani, misalnya petani padi, itu
kan menghasilkan beras. Nah, untuk memenuhi kebutuhan manusia. Itu untuk makan kita sehari-hari. Nah, kemudian ada kegiatan produksi perikanan. Nah, misalnya tadi nelayan. Nelayan itu menghasilkan ikan. Nah, ikan kita konsumsi sehari-hari sebagai lauk kita. Kemudian yang kedua yaitu kegiatan distribusi. Ya, kegiatan distribusi yaitu kegiatan menyalurkan barang dari produsen ke konsumen melalui proses jual beli. Nah, tadi kan menyalurkan barang dari produsen ke konsumen melalui proses jual beli. Contohnya apa? Nah, misalnya gini. Petani penghasil beras itu berada di daerah pedesaan. Sedangkan konsumennya atau yang mengonsumsi itu berada di berbagai tempat. Nah, tidak berada di desa saja, tetapi juga dikonsumsi oleh orang-orang kota. Terus kemudian misalnya lagi pabrik sabun. Nah, pabrik sabun itu kan letaknya berada di daerah perkotaan. Tetapi tidak hanya orang kota saja yang membutuhkan sabun mandi atau sabun cuci piring, tetapi juga orang-orang berada di pedesaan atau bahkan di pelosok desa pun juga membutuhkannya. Nah, salah satunya contohnya itu. Nah, coba kalian amati gambar berikut. Kira-kira itu gambar apa ya? Iya, gambar Pak Dokter sedang memeriksa pasiennya. Itu merupakan contoh kegiatan konsumsi. Nah, kira-kira kegiatan konsumsi apa ya? Kegiatan konsumsi yaitu kegiatan memakai atau menghabiskan barang untuk memenuhi kebutuhannya. Contohnya apa? Nah, salah satunya yaitu pasien membutuhkan jasa dokter. Nah, dokter tanpa pasien juga tidak bisa melakukan aktivitasnya. Ya, betul. Kemudian pengguna kendaraan. Nah, di saat ini semua orang membutuhkan kendaraan. Nah, kemudian apalagi? Mengonsumsi makanan. Setiap orang pasti mengonsumsi makanan, membutuhkan makanan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Nah, sekarang dari pembelajaran yang sudah Ibu jelaskan dari awal sampai akhir tadi, ada yang ingin ditanyakan atau ada yang belum paham kali di antara kalian? Ayo, silakan ditanyakan. Tidak usah takut. Kalau yang belum paham ditanyakan. Ayo, siapa yang belum paham? Bisa ditanyakan mengenai jenis-jenis usaha dalam masyarakat, kemudian kegiatan ekonomi di Indonesia. Sudah paham semuanya? Nah, kalau sudah paham, Ibu Guru ada soal. Itu melalui aplikasi Quizizz. Kalian bisa download aplikasi Quizizz di HP kalian saat di rumah nanti ya. Nah, saat ini kita mengerjakan soal melalui aplikasi Quizizz ya. Coba diperhatikan soalnya dengan baik-baik. Nah, nanti kalau kalian jawabnya betul, kalian akan mendapatkan poin. Kalau yang mendengarkan pasti bisa menjawab. Coba diperhatikan baik-baik. Nah, coba kalian perhatikan baik-baik contoh soal berikut ini atau kuis berikut ini. Nah, ini menggunakan aplikasi namanya Quizizz. Nah, kalian bisa download di HP kalian masing-masing nanti ya kalau sampai rumah. Nah, ini soalnya coba diperhatikan. Pak Ahmad mempunyai usaha bengkel. Usaha bengkel termasuk kegiatan A. Distribusi, B. Industri, C. Produksi, D. Konsumsi. Nah,
Ayo, apa jawabannya? Iya, produksi. Coba kita klik. Apa salah? Coba kita klik. Betul atau salah? Iya, betul. Jawabannya adalah produksi. Jadi usaha produksi atau kegiatan produksi. Soal yang kedua, yaitu di bawah ini yang termasuk usaha yang dikelola secara kelompok. A. Toko, B. Warung, C. Salon, D. Koperasi atau bank. Ayo, apa jawabannya? Iya, D. Coba kita lihat betul atau salah. Lihat, ternyata jawabannya betul. Nah, ternyata jawabannya koperasi atau bank. Soal yang ketiga, itu kebutuhan manusia yang jumlahnya sangat terbatas, tertentu, tidak terbatas, atau sedikit. Kebutuhan kita itu terbatas atau tidak? Tidak terbatas. Ya, coba kita klik. Betul atau salah? Nah, ternyata betul, kebutuhan manusia itu tidak akan pernah terbatas. Soal yang nomor 4. Ibu Hadi mempunyai usaha menjahit. Usaha menjahit termasuk kegiatan apa? Usaha jasa. Coba kita klik. Kita lihat jawabannya betul atau salah? Ya, betul. Nah, jadi menjahit itu akan mendapatkan sebuah gaji atau imbalan. Maka disebut dengan usaha jasa. Soal yang terakhir atau nomor 5. Di bawah ini yang termasuk usaha jasa. Apa coba? Usaha kerajinan rotan, usaha pembuatan roti, memungut rumput laut, dan pemandu wisata. Apa coba? Pemandu wisata. Coba kita klik. Betul atau salah jawabannya? Kita lihat. Betul atau salah? Ya, betul, karena pemandu wisata itu mendapatkan gaji atau imbalan. Nah, ketika kalian menjawab semuanya betul, maka akan ada skornya. Nih, ketepatan dalam menjawab yaitu 100%. Nah, dengan pilihan benar semuanya. Ya, itu tadi beberapa soal atau kuis mengenai pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang jenis-jenis usaha dan kegiatan ekonomi di Indonesia melalui aplikasi Kuisis. Nah, setelah kita mengerjakan soal tadi atau kuis tadi dan kalian sudah bisa menjawabnya, berarti kalian sudah paham materinya. Nah, sekarang coba ulangi lagi materi yang sudah Ibu Guru terangkan tadi. Ayo, coba siapa ya? Mbak Ristiani. Tadi kita belajar tentang jenis-jenis usaha dalam masyarakat dan juga kegiatan ekonomi di Indonesia. Ibu Guru tanya, jenis-jenis usaha dalam masyarakat tadi apa saja ya? Coba disebutkan Mbak Ristiani. Yang pertama apa? Iya, usaha pertanian. Kemudian ada apa lagi? Usaha industri. Kemudian perdagangan atau dagang ya. Kemudian iya betul, usaha jasa. Kemudian ekstraktif. Ya, berarti tadi memperhatikan bagus. Nah, itu ya anak-anak. Kalau Ibu Guru menerangkan, diperhatikan supaya kalau Ibu suruh menerangkan kembali, kalian bisa menerangkannya. Nah, sekarang Ibu Guru ingin bertanya kepada Mbak Sari. Nah, contoh dari usaha pertanian itu apa ya? Iya, petani. Kemudian apa lagi? Ya, tadi petani padi. Kemudian kopi, ya, kemudian apa lagi? Ya, jagung. Kemudian ada pertanian teh atau perkebunan teh. Kalau usaha industri apa contohnya? Masih ingat apa enggak?
usaha kerajinan tangan. Nah, tadi ya, membuat sebuah kursi dari rotan. Nah, kemudian apalagi tadi? Pembuatan roti ya. Kalau usaha dagang, contohnya apa? Iya, dagang di pasar. Kemudian bisa membuka warung di rumah atau bisa membuka toko, ya betul. Kemudian kalau usaha jasa, contohnya apa? Iya, supir angkutan, bagus. Kemudian apa lagi? Iya, satpam. Kemudian potong rambut. Nah, kalau usaha ekstraktif apa? Ayo kita jawab sama-sama. Usaha ekstraktif, contohnya apa anak-anak? Iya, nelayan. Kemudian apa lagi? Pertambangan. Iya betul. Kemudian apa lagi? Pembuatan garam. Ya, hebat-hebat ya. Nah, tadi kan usaha itu ada yang dikelola sendiri dan juga ada yang dikelola secara berkelompok. Nah, sekarang saya ingin tanya kepada Mas Ridwan. Usaha yang dikelola sendiri contohnya apa? Ayo. Yang sering ngotak-ngatik kendaraan namanya apa? Bengkel, iya. Kemudian tadi gambar ayam-ayam tadi apa? Iya, peternak ayam. Kemudian salon, iya. Kemudian kalau yang dikelola secara kelompok, apa anak-anak? Ayo kita jawab sama-sama. Contohnya koperasi. Kemudian ada Bank BNI maupun BRI ya. Kemudian apalagi? PT 2 Kelinci. Nah, yang letaknya berada di Waturoyo itu pabrik udang atau PT mie saja. Ya betul. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu kita tadi belajar tentang kegiatan ekonomi di Indonesia. Coba disebutkan Mbak Riris, kegiatan ekonomi di Indonesia tadi meliputi apa saja? Ya, kegiatan produksi, kemudian industri, yang ketiga konsumsi. Ya betul. Nah, berarti kalian sudah paham materi tentang jenis-jenis usaha dan kegiatan ekonomi yang ada di Indonesia. Nah, jadi kesimpulannya yaitu jenis-jenis usaha dan masyarakat tadi terdiri dari usaha pertanian, usaha industri, kemudian usaha dagang, usaha jasa, dan usaha ekstraktif. Nah, usaha itu juga ada yang dikelola secara sendiri atau perorangan dan juga ada yang dikelola secara berkelompok. Nah, kemudian mengenai kegiatan ekonomi di Indonesia yaitu ada kegiatan produksi, industri, dan konsumsi. Kemudian itu tadi pembelajaran kita hari ini tentang jenis-jenis usaha dan kegiatan ekonomi yang ada di Indonesia. Nah, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Untuk pembelajaran selanjutnya kita akan membahas tentang uang dan penggunaannya atau kegunaannya. Kita akan belajar mengenai uang yang kita butuhkan sehari-hari, karena kita sehari-hari pasti membutuhkan yang namanya uang. Nah, kita hidup tanpa uang itu sulit ya. Nah, sekarang sebelum mengakhiri pembelajaran, silahkan ketua kelas memimpin berdoa terlebih dahulu. Silahkan Mas Farid dipimpin berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr.
Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian pembelajaran Ibu hari ini. Semoga bermanfaat bagi anak-anak semuanya. Dan jangan lupa kalau di rumah bukunya dibuka kembali dan dipelajari kembali ya. Semangat belajar di rumahnya. Jangan lupa selalu jaga kesehatan dan taati protokol kesehatan, yaitu jaga jarak, pakai masker, dan cuci tangan. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.